Oke, halo, kembali lagi sama aku di part 2. Oke, hari ini bener. Kali ini aku akan lanjut membahas untuk mengupas tuntas fisika dasar. Oke, lanjut teman-teman. Di soal nomor 11. Sekarang udah nggak menjendang lagi ya, karena udah aku setting teman-teman. Kalian bisa melihat muka aku tanpa menjendung seperti tadi. Nomor 11, apa ciri utama gerak lurus beraturan? Seperti yang sudah dibilang tadi di part sebelumnya. Ketika ciri utamanya itu ketika percepatannya bernilai 0, yaitu ketika kecepatan suatu benda itu konstan, itu terus dinilai itu terus. Jadi utamanya adalah kecepatan dari objek GLB bersifat konstan dan memiliki percepatan bernilai 0. Kenapa grafik lanjut ya. Mengapa grafik STGLB berbentuk garis lurus? Karena S ini kan S ini kan jarak dari objek yang jarak yang ditempuh sama objek itu. Nah, grafik S terhadap T, yaitu jarak terhadap waktu, itu berupa garis lurus karena posisi dari objek itu akan berubah secara linear seiring berjalannya waktu. Oke, karena apa tadi teman-teman? Karena jarak objek karena jarak objek berubah secara linear terhadap waktu. Lanjut, apa perbedaan GLB dan GLBB secara konsep? Jadi ya gampangnya lah ya, GLB nggak punya percepatan GLB 0, tapi GLBB punya percepatan lebih dari 0 atau bisa minus. Pokoknya percepatan gini. GLB memiliki percepatan 0 bernilai 0, namun GLBB namun percepatan GLBB bukan 0. Jadi dia bisa 0,1, 0,2, yang penting dia bukan 0, yang penting dia ada percepatan dikit gitu. Meskipun dikit, itu tetap dianggap sebagai percepatan. Mengapa percepatan gravitasi selalu muncul pada gerak vertikal? Vertikal kan gini, wing gitu kan. Karena gerak vertikalnya itu dipengaruhi sama percepatan bumi, karena kita punya gravitasi. Karena gerak vertikal yang menurun maupun menaik, yang turun naik itu itu memiliki pengaruh dari gaya gravitasi bumi. Loh, kok hilang teman-teman? Gravitasi bumi. A simple start. Jelaskan mengapa gerak parabola dapat dipisahkan menjadi dua gerak. Jadi, kenapa gerak parabola itu dapat dipisah jadi dua gerak? Karena parabola kan ada yang naik gini. Kan gini kan parabola, swing gini kan. Itu kan ada gerak yang
vertikal dan horizontal, ya kan? Nah, gerak yang vertikal ini itu adalah GLBB, dan gerak yang horizontal ini adalah gerak GLB, yang mana dua gerak ini kan dipisah ya. Jadi dia bisa jadi dua gerak yang benar-benar independen antara satu sama lain. Jadi gimana nih aku menjelaskannya nih di sini? Karena gerak horizontal dan vertikal pada parabola adalah dua gerak yang berbeda. Apa sih? Berbeda dan bisa dan independen antara satu dengan yang lain. Jadi nggak saling bergantung gitu. Apa yang dimaksud gaya dalam screen recordnya masih, maaf teman-teman, tadi screen recordnya belum nyala gitu, aku lupa menyalakan lagi, I'm so sorry. Oke, jadi gaya ini apa sih? Gaya dalam fisika itu bisa dilambangkan sebagai F kan, dengan satuannya N, Newton. Dan gaya ini ada karena adanya interaksi antara satu benda dengan benda yang lain. Jadi kalau misal kayak apa ya, gaya kayak kamu mendorong itu usaha sih, nggak apa-apa. Kamu mendorong nih, itu kan ada gaya yang dikeluarkan nih karena kamu tuh berinteraksi dengan objek yang lain, kayak gitu, bisa dibilang seperti itu. Ya sumpah, aku di sini udah 7 menit, tapi screen recordku masih 4 menit, aneh banget. Jadi kita tulis apa nih? Jadi akan kita tulis gaya adalah Mas Bendoen, Mas Abid. Gaya adalah sesuatu yang muncul adanya interaksi antar objek-objek. Aku nggak bakal bilang dua objek karena bisa lebih dari dua. Jadi bisa dibilang objek itu dia nggak punya gaya, yang ada tuh gaya yang bekerja pada objek gitu. Jadi kalau kamu sendiri ini enggak sih, kalau gini pun kamu ada gitu loh. Jadi kayak kamu ada gaya, kalian tau nggak sih kayak gaya kayak gaya normal gitu kan, karena kamu duduk di suatu benda, karena kamu duduk di suatu objek gitu, atau kamu berdiri pun juga ada gaya geseknya kan, dan kamu juga ada gaya ada gaya gravitasi yang menarik kamu. Jadi kamu ini sebenarnya kayak semua benda punya gaya gravitasi gitu, semua benda tuh punya gaya, tapi bukan bendanya yang punya gaya, karena ada yang lain, karena ada gaya yang memengaruhi objek itu, gitulah. Pantesan nggak masuk fisika teman-teman. Mengapa gaya tidak selalu menyebabkan benda bergerak? Kenapa gaya nggak selalu bisa nyebabin benda itu bergerak? Karena bisa aja kayak yang tadi aku udah bilang nih, kamu berdiri di tanah, jadi apa gitulah ya, itu kan kamu diem doang nih. Nah itu sebenarnya ada gaya yang saling menahan biar kamu tuh nggak maju atau nggak mundur. Itu gaya gesek tadi. Terus gaya kamu yang berat ya, bukan massa. Gaya gravitasi bumi tuh
Astagfirullahaladzim, ya gravitasi bumi kan tadi masuk ke berat ya, masuk ke berat ya, itu pokoknya inilah karena ada ini. Dan gaya geseknya tuh bisa kalian lihat kalau misal contoh paling gampang di sepatu lah ya, di sepatu kan terkikis kan, nah itu karena ada gaya geseknya gitu. Dan kalau misal di kaki itu kan bisa pegang, itu kan kayak ada gini kan di kaki kan. Oke. Aku takut ngain lagi. Di kaki kan ada kayak begini kan teman-teman, kayak sret. Coba kalian lihat di kaki kalian sekarang. Coba kalian lihat di kaki kalian sekarang. Kan ada gini-gininya kan. Nah, ini tuh bisa dibilang sebagai gaya gesek juga. Nah, kan kayak semua hal ini sangat indah teman-teman. Aku sangat bersyukur aku jadi manusia. Tiba-tiba banget aku sangat bersyukur aku masuk IPA teman-teman, dan aku masih mempertahankan aku sampai IPA ya, meskipun ini sebenarnya bisa dibilang rada ke ekonomi dikit gitu ya, ada dikit gitu kayak ini kan gede kan, sains data tuh bidangnya sangat besar teman-teman, jadi kayak gitu. Sumpah aku freak banget, kenapa ya? Sedih. Mengapa gaib tidak selalu menyebabkan benda bergerak? Tadi kenapa teman-teman? Aku kenapa sih? Karena gaya yang merupakan besaran vektor dapat bersifat saling meniadakan antara gaya gaya satu dengan gaya lain yang menyebabkan benda tiap atau tidak bergerak. Ini panas banget sumuk guys, ya Allah. Coba karena aku pakai jaket, ini jaketnya tebal. Lanjut. Jelaskan hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton itu sama dengan 0. Ya, simple as that. Itulah pokoknya dia yang sama dengan 0. Jadi kayak F sama dengan 0. Gitu. Ya. Atau aku izin revisi ya, Kak. Hukum 1 Newton itu menyatakan benda akan mempertahankan kedudukannya, jadi dia akan tetap di situ selama nggak ada resultan gaya. Jadi yang tadi kan teman-teman, yang F sama dengan 0, yang mana jangan benda objek, tadi kan aku bilangnya objek ya dari tadi ya. Nah, objek akan pertahankan. Aduh, aku harus ingat kalau misal ini aku masukin ke YouTube, ya Allah. Kedudukannya selama tidak ada resultan gaya. Nggak apa-apa ya teman-teman, ini kan konsepnya study with me gitu. Lanjut, inersia itu apa sih? Apa makna inersia? Jadi inersia adalah maaf ya teman-teman, aku sebenarnya kayak aku masih belum rada klop gitu sama inersia. Soalnya dulu waktu jangan cerita. Sorry. Jadi inersia itu bisa dibilang adalah kecenderungan suatu objek untuk menolak perpindahan geraknya. Jadi kayak dia nggak mau pindah gitu, jadi kayak aku mau di sini aja, ke sana gitu. Itu berarti inersia. Oke, bisa dibilang seperti itu teman-teman.
Kenapa aku jadi kayak Syahrini? Oke teman, karena aku menerapkan 2025 aku lebih sentil. Ini masih jam 10 dan perutku udah bunyi. Jelaskan hubungan gaya, massa, dan percepatan. Kalian masih ingat gak sih kayak hukum 2 Newton, yaitu F sama dengan M kali A. Nah ini hubungannya ada di sini. Jadi kayak kalau misal hukum 1 Newton itu kan objek akan mempertahankan kedudukannya selama tidak ada resultan gaya. Nah kalau misal di sini nanti objeknya itu bergerak gitu. Jadi bukan mempertahankan kedudukannya lagi, tapi udah bergerak, karena juga ada percepatan itu kan. Objek akan bergerak dan berjalan seperti pada hukum 2 Newton. Mengapa gaya selalu muncul? Maaf, jadi ada suatu. Itulah, oke lanjut. Mengapa gaya selalu muncul berpasangan? Karena yang tadi, gaya itu. Karena gaya adalah sesuatu yang muncul karena adanya interaksi antar objek. Oke, lanjut. Apa tujuan menggambar diagram benda bebas? Jadi kalau kalian nggak tahu, diagram benda bebas itu yang ini. Misal gini. Terus ini di tengah sini ya. Seret. Dia ke bawah. Ini kan karena bidangnya bukan bidang, karena tempatnya apa sih pokoknya itunya, karena dia kan nggak lurus kan, maksudnya dia nggak gini, dia kan rada begini, dia kan gini kayak seret gitu. Jadi ini bendanya akan selalu ke bawah, bukan akan selalu ke bawah, akan selalu menuju ke gaya gravitasi bumi. Sedangkan untuk gaya normal dia akan tegak lurus dengan dengan bidang kan. Iya kan, dengan bidang. Ya meskipun ini aku gambarnya rada engklek ini, harusnya dia lurus gitu loh teman-teman. Pokoknya itu lah. Nah ini disebut dengan diagram benda bebas. Nah kalian tahu kan fungsinya apa? Benar, fungsinya adalah untuk mengetahui gaya apa saja yang mempengaruhi suatu objek. Maaf ya, dari tadi aku nulisnya gigi terus. Silakan fungsi gaya normal. Gaya normal itu yang ini ya, yang aduh nggak bisa. Itulah pokoknya ya, yang ini. Nah yang itu ya, jadi gaya normal itu bisa dilihat dari sini, itu kayak dia menahan permukaannya gitu loh. Jadi kayak dia sebagai fungsi timbal balik gitu. Jadi sebagai fungsi pasangan yang muncul karena adanya gaya berat tadi. Jadi bisa dibilang gaya normal itu gaya pasangan. Aduh, kenapa sih dari tadi gigi dong? Maaf, izin. Adalah gaya pasangan. Jadi gaya berat untuk menahan permukaan, bukan bidang permukaan, untuk menahan objek untuk tetap di permukaan. Ya nggak apa-apa lah ya. Mengapa gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gerak? Ya biar untuk menahan agar objek tidak jatuh atau tergelincir. Pokoknya untuk menahan kan.
Apa yang menyebabkan benda meluncur di bidang miring? Karena gaya gesek yang muncul lebih kecil, nilainya lebih kecil daripada gaya lain yang mempengaruhi. Karena gaya gesek dan gaya lain yang berlawanan dari arah bidang miring nilainya lebih kecil daripada gaya lain yang searah dengan bidang miring. Udah gitu doang. Karena gaya gesek dan gaya lain yang berlawanan dari arah bidang nilainya lebih kecil daripada gaya lain yang searah dengan arah miring bidang. Apa sih? Stop. Jadi maksudnya gimana? Oh, jadi gini, Re. Jadi gini kan. Ini bidang miring ya. Ini objeknya. Udah gini, seret gitu kan. Nah, itu karena pertama dia gaya geseknya kurang, dan ini kan enggak sih, semua benda punya gaya gesek kalau di kehidupan nyata ya, in real life. Karena coba lihat, ini ada serat-seratnya kan, nggak kelihatan di kamera, nggak kelihatan, pokoknya di sini dia ada kayak serat-seratnya gitu. Nah, ini dia tuh berfungsi sebagai gaya geseknya. Tapi karena gaya geseknya lebih kecil daripada gaya lain yang mempengaruhi, kayak mungkin gaya gravitasi, mungkin dari gaya dorongan yang aku kasih, mungkin jadi gini kan. Terus aku kayak seret gitu. Kan ada gaya dorongan kan di sini kayak seret, tadi gininya tuh. Nah, itu lebih oh my god, itu lebih gede daripada gaya geseknya. Gitu. Oke, karena ini udah 22 menit. Jadi akan aku cukupkan di sini untuk ngobrolnya. Nantikan keseruan di Kupas Tuntas part ke-3 dan ke lanjutnya. Bye bye. Kita udah quarter way to finish. Yay, dadah.